I like I ain't all this. Getting money, nigga, that my main. Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Ria Junita dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai paragraf efektif. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari paragraf efektif. Tapi saya akan menjelaskan dulu paragraf itu apa sih. Jadi, paragraf adalah sebuah kalimat yang telah disusun secara runtut dan terperinci sehingga terbentuklah sebuah susunan yang dikenal dengan satu istilah, yaitu paragraf. Nah, pengertian yang berkaitan dengan paragraf ini sangat banyak. Dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang pengertian paragraf, yaitu merupakan suatu bagian bab dalam suatu karangan atau biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya diawali oleh garis baru. Sedangkan pengertian paragraf efektif adalah paragraf yang di dalamnya terdapat pesan yang jelas. Nah, keefektifan suatu paragraf ini mampu mengarahkan pembaca kemana arah topik pembicaraan utama. Nah, keefektifan suatu paragraf kita dapat lihat dari bentuk-bentuk kalimat efektif yang ada di dalamnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk lagi ke dalam ciri-ciri paragraf efektif. Jadi, suatu paragraf akan menjadi paragraf efektif berdasarkan ciri-ciri berikut. Yang pertama, ada kesatuan fokus. Nah, kesatuan fokus ini merupakan ciri penting dalam paragraf efektif, di mana suatu paragraf akan dikatakan efektif apabila di dalamnya hanya membahas satu ide pokok bacaan saja. Dengan kata lain, semua kalimat dalam paragraf tersebut hanya membahas satu gagasan utama saja. Ciri yang kedua yaitu hubungan antar kalimat menunjukkan koherensi yang saling berkaitan. Jadi, ciri koherensi ini merupakan salah satu ciri penting dalam paragraf efektif. Nah, agar suatu paragraf memiliki koherensi yang baik, maka kalimat-kalimat yang terkandung di dalamnya harus efektif. Nah, hubungan antar kalimat ini harus berhubungan secara logis. Kemudian ciri yang terakhir yaitu pengembangan yang cukup memadai dalam mengembangkan gagasan utama. Dengan demikian, ide pokok utama tersampaikan dengan baik oleh penulis sehingga pembaca dapat dengan mudah mendapatkan gambaran mengenai ide pokok utama. Jadi, pembaca tidak perlu lagi bertanya-tanya mengenai topik apa yang dibahas karena di sini penulis mampu mengarahkan pembaca kemana arah topik pembicaraan utama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi paragraf efektif. Jadi, paragraf efektif ini memiliki fungsi yang pertama, yaitu mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan suatu pikiran dan juga perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Kemudian yang kedua, untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk memudahkan pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memudahkan pemahaman bagi pembaca. Kemudian yang keempat, yaitu memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Kemudian yang kelima, yaitu untuk memudahkan pengendalian variabel, terutama pada karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Oke, selanjutnya kegunaan paragraf efektif. Jadi, paragraf bukan berkaitan dengan segi keindahan karangan itu, tetapi pembagian per paragraf ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Kemudian yang kedua, yaitu alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. Kemudian yang ketiga, yaitu penanda bahwa pikiran baru dimulai. Kemudian yang keempat yaitu alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Oke, selanjutnya saya akan memberi contoh paragraf efektif, yaitu sebagai berikut. Baik, itulah penjelasan saya mengenai paragraf efektif. Semoga apa yang telah saya jelaskan mengenai paragraf efektif dapat menambah wawasan dan pikiran kita mengenai paragraf efektif dalam bahasa Indonesia. Sekian dari saya undur diri, saya Ria Junita, dan selamat pagi.